kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Bu Guru Nita. Nah, melalui video ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 1 yang berbunyi selamatkan makhluk hidup. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu muatan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kita akan melakukan pengamatan apa sih? Kita akan melakukan pengamatan bagian-bagian pada bunga. Jadi, sebelum melanjutkan video ini, anak-anak boleh ikut melakukan pengamatan di rumah bersama dengan Bu Guru. Anak-anak bisa menyiapkan bunga kembang sepatu dan bunga kamboja Bali. Ya, seperti ini dan seperti ini. Oke, yuk ikut Bu Guru melakukan pengamatan. Ketika akan melakukan pengamatan, hal yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menggali dan mengumpulkan informasi. Kita dapat mengumpulkan informasi melalui buku maupun internet. Nah, kali ini Bu Guru akan mengumpulkan informasi melalui internet tentang bagian-bagian bunga. Tetapi, bila kita mencari informasi melalui internet, kita harus bisa memilih dan memilah informasi agar informasi yang diperoleh bukan informasi hoax atau informasi bohong sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang Bu Guru akan menggali informasi melalui internet. Kalian bisa menggunakan situs pencarian apa saja. Lalu kalian bisa tuliskan kata kunci dari informasi yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian bisa memilih salah satu website atau blogspot yang menurut kalian isinya sesuai dengan informasi yang kalian cari. Nah, di sini Bu Guru sudah mendapatkan informasi melalui sebuah website dan modul online mengenai bagian-bagian bunga. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan berdasarkan informasi yang sudah kita peroleh. Sesuai informasi tersebut, bunga memiliki 9 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, benang sari, kepala sari, mahkota, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sekarang kita perhatikan bunga kamboja dan bunga kembang sepatu ini. Apakah dua jenis bunga ini memiliki 9 bagian bunga? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan bunga kembang sepatu ini. Seperti informasi dan gambar yang sudah kita peroleh, sekarang kita perhatikan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Yang pertama, bagian yang berwarna merah panjang ini disebut dengan tangkai putik. Nah, bagian atasnya yang ini yang berwarna merah di ujungnya ini itu disebut dengan kepala putik. Nah, dapat kita lihat pada tangkai putik menempel seperti rambut-rambut yang berwarna merah. Nah, rambut-rambut ini disebut dengan benang sari. Di bagian atas benang sari terdapat kepala sari. Ini yang berwarna kuning itu disebut dengan kepala sari. Dan di bagian dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Selanjutnya, bagian yang berwarna merah terang yang mekar ini disebut dengan mahkota bunga. Kemudian di bagian bawah bunga terdapat bagian yang seperti daun-daun kecil. Nah, bagian ini disebut dengan kelopak. Yang ini ya, ini disebut dengan kelopak bunga. Bagian paling bawah bunga ini disebut dengan dasar bunga. Selanjutnya ini disebut dengan tangkai bunga. Selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwa ada bagian bunga yang menutupi dasar bunga. Bagian ini disebut dengan daun pelindung. Daun pelindung ini berfungsi untuk melindungi bunga. Daun pelindung ini biasanya sudah ada
pada saat bunga masih kuncup. Jadi ketika bunganya mekar, daun pelindungnya pun akan ikut terbuka. Tetapi tidak semua bunga daun pelindungnya tetap menempel di bagian dasar bunga seperti ini. Misalnya seperti bunga mawar, pada saat kuncup ia memiliki daun pelindung, tetapi pada saat bunga mawarnya mekar, daun pelindungnya akan menjadi kelopak bunga. Nah, selanjutnya kita perhatikan di bagian dalam bunga kembang sepatu ini. Nah, setelah kita buka, di bagian dalam dari bunga kembang sepatu itu terdapat bakal biji. Ini yang seperti pasir-pasir putih. Ini yang kecil-kecil ini disebut dengan bakal biji. Nah, sekarang Bu Guru memiliki dua jenis bunga kamboja. Yang pertama ini bunga kamboja Bali atau biasa yang disebut dengan bunga Jepun. Yang berwarna pink kemerahan ini disebut dengan bunga kamboja Jepang. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu bunga kamboja Balinya. Bunga kamboja ini memiliki mahkota bunga yang berwarna kuning. Dan di bagian bawahnya memiliki tangkai bunga. Nah, bagian yang ditunjuk ini merupakan bagian dasar bunga karena sebagai penghubung antara bagian bunga dengan tangkai bunga. Sekarang mari kita coba untuk membuka bagian dalam dari bunga kamboja ini. Kita lihat apakah bunga kamboja ini memiliki putik, benang sari, dan bakal biji. Nah, setelah kita buka bagian dalam kamboja, di bagian bawahnya terdapat seperti jarum-jarum kecil. Itu disebut dengan putik karena di bagian ujungnya, di bagian kepalanya tidak terdapat kepala sari ataupun serbuk sari. Nah, selanjutnya setelah bagian dasar bunganya dibuka, kita dapat melihat ada yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau ini disebut dengan bakal biji. Selanjutnya kita akan mengamati bagian-bagian bunga kamboja Jepang. Bagian yang berwarna pink kemerahan ini disebut dengan mahkota bunga. Selanjutnya di bagian bawah kita dapat melihat adanya kelopak bunga. Bagian di bawah kelopak bunga yang ini disebut dengan tangkai bunga. Kita dapat melihat bagian yang berwarna hijau ini disebut dengan dasar bunga karena sebagai penghubung antara tangkai bunga dengan bagian atas bunga. Sekarang kita akan melihat bagian dalam dari bunga kamboja Jepang ini. Apakah bunga ini memiliki putik, benang sari, dan bakal biji? Nah, seperti inilah bagian dalam dari bunga kamboja Jepang. Sekarang bisa anak-anak perhatikan terdapat benang-benang yang berwarna pink dan benang-benang ini berisi seperti rambut-rambut halus. Jadi benang-benang yang berada di bagian dalam bunga kamboja Jepang ini disebut dengan benang sari. Nah, dapat kita lihat bahwa di ujung benang sarinya itu terdapat warna kuning. Nah, warna kuning itulah yang disebut dengan kepala sari yang berisi serbuk sari. Sekarang kita perhatikan lagi di bagian dalamnya. Nah, bila bagian dalamnya kita buka, di sini bisa anak-anak lihat terdapat bakal biji pada bunga kamboja Jepang. Setelah kita mengumpulkan informasi dan melakukan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bunga dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bagian bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selain itu, bunga juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan alat reproduksinya, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan bagian bunga, bunga kembang sepatu merupakan bunga sempurna, sedangkan bunga kamboja merupakan bunga tidak sempurna. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga kembang sepatu merupakan bunga lengkap karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Sedangkan bunga kamboja merupakan bunga tidak lengkap karena hanya memiliki putik sebagai alat reproduksinya.
Setelah kita menggali informasi dan melakukan pengamatan tadi, kita mengetahui beberapa bagian-bagian pada bunga. Apabila bunga sepatu yang kita lakukan pengamatan tadi, Bu Guru belah tengahnya, Bu Guru bagi menjadi dua, dia akan terlihat seperti gambar di samping Bu Guru ini. Nah, bagian yang pertama, kepala putik. Kepala putik ini fungsinya sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Kemudian selanjutnya yang ditunjuk oleh tanda panah itu disebut dengan tangkai putik. Tangkai putik ini berfungsi sebagai penyangga agar kepala putik berada pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Selanjutnya ada kepala sari. Nah, kepala sari ini berfungsi sebagai tempat serbuk sari. Jadi di dalam kepala sari inilah terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya itu ada benang sari. Jadi benang sari ini berfungsi sebagai penyangga kepala sari. Yang ditunjuk tanda panah berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga fungsinya sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar serangga mau hinggap dan membantu dalam penyerbukan. Yang ditunjukkan oleh garis selanjutnya adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian akan menjadi biji yang matang. Kemudian ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung bunga, terutama pada saat bunga masih kuncup. Nah, tanda panah berikutnya itu disebut dengan dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Dan terakhir itu disebut dengan tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Seperti yang sudah kita ketahui, putik dan serbuk sari merupakan alat reproduksi yang ada pada bunga, yang juga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Artinya, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan peristiwa penyerbukan. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di samping kanan Bu Guru. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa serbuk sarinya berterbangan di bawah angin dan ada buah yang ingin hinggap di bunga tersebut. Bila serbuk sari yang berterbangan itu kemudian hinggap di kepala putik, maka akan terjadi peristiwa penyerbukan. Peristiwa penyerbukan pada bunga biasanya dibantu oleh hewan, air, angin, dan juga manusia. Seperti yang sudah kita pelajari, perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya penyerbukan. Nah, penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri, kedua, penyerbukan tetangga, ketiga, penyerbukan silang, dan yang keempat yaitu penyerbukan bastard. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan jenis-jenis dari penyerbukan itu. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Di samping Bu Guru terdapat satu tanaman mawar yang hanya memiliki satu bunga. Penyerbukan sendiri itu artinya penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Serbuk sari yang ada pada bunga mawar jatuh di kepala putik bunga mawar ini sendiri, itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penyerbukan tetangga. Anak-anak perhatikan lagi gambar yang ada di samping Bu Guru. Penyerbukan tetangga artinya penyerbukan yang terjadi pada 2 bunga, namun bunga tersebut masih berada di dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang.
Anak-anak perhatikan lagi gambar yang ada di sebelah Bu Guru. Nah, pada gambar ini dapat terjadi penyerbukan silang. Penyerbukan silang artinya penyerbukan yang terjadi pada dua bunga di pohon yang berbeda, namun bunga tersebut masih satu jenis. Nah, yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Anak-anak perhatikan kembali gambar yang ada di sebelah Bu Guru. Nah, bunga pada gambar ini dapat terjadi penyerbukan bastar. Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Dan Bu Guru harap anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.